sekarang kita bukan saatnya mempertahankan pendapat. Yang penting itu misi kita itu apa? Mau menyampaikan tujuan pikiran kita atau mau disenangi oleh lawan bicara kita. Ini strategi, bukan masalah merendahkan diri kita, bukan. Ini strategi untuk mendapatkan simpati. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputar dunia bisnis dan kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seni komunikasi. Jadi sebagaimana sebelumnya mungkin kita sudah pernah bahas tentang bagaimana kita menjalin interaksi dengan seseorang, tapi interaksi itu tidak sekedar berjalan begitu saja. Interaksi atau lebih eksplisit komunikasi itu juga ada seninya, gitu. Mungkin pertanyaan pertama Pak Dewan. Jadi ya komunikasi kan ya secara umum itu mungkin wahana untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, informasi. Tapi menurut Pak Dewan, apakah komunikasi itu lebih dari itu, tidak sekedar itu gitu? Betul, komunikasi itu tergantung niat dan batinmu yang kamu hadapi itu siapa. Mungkin kalau kamu seperti sama Dava, tukang kamerawan itu ya mungkin kamu sepenak dewe ya, karena nggak ada kepentingan ya. Tapi begitu kamu ada kepentingan yang lebih tinggi, ya kamu harus pakai strategi, bahwa kamu harus banyak mendengarkan. Kalau bahasa Jawa itu ngelegani. Jangan langsung kita keluarkan pemikiran kita. Kita harus berpikir bagaimana orang yang kita ajak omong itu mereka bisa bersimpati dengan kita. Kita mesti harus banyak mengalah dan mendengarkan. Jadi istilahnya komunikasi itu ya mungkin ada dua dimensi gitu ya. Dimensi pertama mungkin dari ngomongnya itu sendiri. Dimensi yang kedua itu dibalik ngomong itu, dimana dibalik ngomong itu ada sesuatu yang lain gitu ya Pak. Ya, jadi pertama strategi kita ngomong ya jangan yang menyakiti, atau kita ngomong dengan orang pimpinan kita, malah kita yang banyak ngomong. Kita mendengarkan, atau kalau kita nggak usah ditanya ya diam aja dulu, dengarkan, kita pikirkan apa yang kira-kira mereka senangi, sehingga kita bisa menjadi tempat ngobrol yang enak. Kalau sudah enak, sudah dipercaya, baru kamu menyampaikan misi dan visimu, baik misi pribadi maupun misi perusahaan. Tapi itu butuh waktu lama sekali untuk menjadikan kamu menjadi sahabat yang terbaik. Nah, biasanya itu mereka belum selesai ngomong sudah dipenggal, atau merasa mereka lebih mampu. Ingat, di saat kita ngobrol itu, komunikasi itu kita punya misi tidak, atau yang kita ajak ngobrol siapa. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan orang dalam menjalin komunikasi itu pertama ketika dia tidak bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya Pak Dewan. Ya, itu tidak mudah menjadi pendengar yang baik, walaupun Tuhan sudah menciptakan satu mulut, dua telinga. Tapi orang lebih banyak suka berbicara daripada mendengarkan. Nah, terus selain kita harus pandai mendengar, ketika kita tidak pandai dalam mendengar itu akan menjadi sebuah kesalahan tersendiri dalam menjalin komunikasi. Terus kira-kira dalam mengucapkan itu kira-kira apa yang biasanya itu orang sering kelewatan itu, salah gitu? Ya, kembali lagi bahwa di saat kita komunikasi yang pertama pulang harus kita kupas dengan cara wiridan. Kalau saya sambil kita ngen-ngen apa ya sing salah tak omong kayak mau. Mungkin kadang-kadang maksud kita baik, tapi itu belum tentu berkenan dengan lawan bicara kita. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Loh, misi kita itu apa? Mau menyampaikan tujuan pikiran kita atau mau disenangi oleh lawan bicara kita. Ini suatu hal dua yang berbeda. Di saat kita mau disenangi, ya kita ngalah, walaupun dia salah ya dia nih aja. Istilahnya asal bapak senang ya. Tapi memang bapak itu harus senang ya. Nah, tapi kalau niat kita yang satunya ya tidak seperti itu. Jadi ya istilahnya untuk bisa tahu apa kadar bicara atau batasan bicara, kita harus tetap tentukan dulu apa tujuan kita dalam membicarakan itu gitu ya Pak. Ya, sebetulnya di saat kita mau ketemu orang kan sudah kita sadar kita itu mau apa. Nah, tapi kadang-kadang mungkin ya untuk beberapa orang tertentu tuh justru mereka itu
ingin ngandani. Dia tidak tahu dia itu siapa, yang dijak omong siapa. Dan itu sering sekali terjadi, malah nyuwun ngapunten tuh, nyuwun ngapunten. Ada gak nyuwun ngapunten dong, jelas dia itu sudah salah pakai nyuwun ngapunten barang itu kan dia sudah sadar kalau itu mengganggu. Mohon maaf mengganggu Anda dalam wiridan. Nah, itu kan jelas sudah mengganggu, udah tidak dilaksanakan. Nah, kadang-kadang banyak hal yang kita itu tidak sadar bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi karpe lawan bicara kita karena ego kita tadi. Dan satu hal yang mungkin sering terlewatkan itu ya misalnya betapa orang itu sebenarnya lebih tidak suka ketika dibilangnya atau dikandani gitu Pak, lebih suka ngandani. Jadi ya ini juga harus perlu diperhatikan ketika dalam berbicara gitu Pak. Nah, itu sudah naluri ya, orang itu suka ngandani, timbang suruh mendengarkan. Orang kan sering wah karena suruh, apalagi anak buah itu sampai dikandani terus, padahal ya maksudnya itu nggak ngandani. Ini memang cara motor itu harus dikoroki itu loh, biar melakukan itu banter banyak kerak-keraknya, tapi kadang tidak menjadi karpe ya, bahwa mereka itu merasa sudah bisa. Nah ini itu sebetulnya mereka itu merasa bisa, kebanyakan itu merasa benar, merasa berpengalaman, merasa sudah konsultasi. Dia tidak tahu yang dihadapi itu mereka jauh lebih berpengalaman, lebih detail. Mbak wes dengarkan dulu apa kemauannya. Nah setelah kita jalankan ternyata salah, dia nanti lama-lama kalau memang pendapatmu benar, dia akan piye Pak, aku manut kowe. Wes karepmu apa ditulis. Aku konangan babi iso diwer. Gitu. Tadi laksanakan dulu sampai dipercaya betul, baru idemu kamu kasihkan. Tapi kalau masih awal, wah ya sangat sulit, apalagi sering salah. Wah, saya angel meneh itu. Yang penting dengarkan apa kemauan mereka, kita jalankan. Setelah menjalankan dapat separuh atau berapa, kita ngomong, Pak ini harusnya begini, beli kipas angin, Pak ini harusnya beli tempat kompor. Tapi sudah jalan dulu, jangan belum jalan sudah digemermengi. Jadi ya kita harus benar-benar dalam komunikasi atau seni dalam berkomunikasi itu ya, pertama selain dalam kita bicaranya itu kita juga harus menyadari backgroundnya, dalam arti kita harus tahu posisi kita di mana, posisi lawan bicara kita di mana gitu ya Pak. Iya jelas. Sehingga kita bisa menaruh mana yang diprioritaskan, sehingga kita mestinya harus lebih banyak mendengar, mana posisi di mana kita mungkin harus banyak bicara gitu nih Pak Dewan. Nah, sebetulnya yang paling penting seperti kata saya dalam podcast kemarin ini, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Kesadaranku adalah kekayaanku. Loh, kamu kan harusnya sudah sadar yang dihadapi itu pimpinanmu, yang dihadapi itu pembelimu. Kok mah dimulang. dan istilahnya ketika kita ingin menyampaikan ide pun ya tidak bisa dengan kondisi yang misalkan tidak memungkinkan, itu ya jangan dulu gitu Pak. Kita harus mencari strategi dulu sampai kita bisa nemu momen yang pas, sehingga kita baru bilang itu, sehingga tidak ada mungkin ya intinya nanti malah jadi macet komunikasinya gitu Pak. Betul banget. Sakjane kok ngopo kowe harus ngekeki ide ngopo toh? Ngopo toh kok harus mbok sudah jalankan perintah komandan aja ngapa? Jalankan yang sebaik-baiknya terus dilengkapi. Lah nanti kalau sudah berjalan lama, kecuali kalau dia itu tanya kurang apa ya, baru jawab. Tapi betul-betul kamu siapkan data yang komplit betul, sehingga lama-lama aku manut kowe. Tapi sebelum sampai aku manut kowe ya tetap harus ada itunya nih Pak, step-stepnya, sehingga ketika misalkan kita bisa membuat nyaman untuk mencapai itu akan lebih cepat gitu ya Pak. Ya tidak usah kesusu selar ngopo. Sabar dulu, nanti kan kalau sudah sampai seperti matematika itu loh, hitung-hitungan 1 baru 1 tambah 1 baru 2, 2 tambah 1 3,
suwe banget ya. Tapi kalau tambah terus, nah yang terakhir itu 10 tambah 1 11 ya. Nggak usah buru-buru. Nah, sebetulnya kegagalan mereka itu buru-buru. Nah, maka pentingnya kembali lagi ke pokok itu. Pentingnya wiridan itu kan tidak bisa buru-buru. Sebetulnya kadang-kadang itu kita tuh kemerungsung. Padahal apa? Semua itu ya sudah ada jatahnya untuk sampai kelas sekian itu tahap yang harus dilalui ini. Tapi kadang-kadang kan karpe langsung loncat. Dan kembali lagi kayak wiridan itu ya salah satu benefitnya atau keuntungannya ya melatih kita supaya tidak menjadi orang yang selalu pengen terburu-buru gitu Pak. Betul banget. Sehingga apa? Loh kan wiridan nggak bisa mau buru-buru, tetap harus selesai sekian, selesaikan dulu. Mungkin malah ditambah apa tadi ada yang kelompatan pikirannya ada yang ke sana. Nah, kita tahan dulu. Kita umpama bacanya 11.111. Nah, kita turai 22.000 sekalian. Nah, biar lebih mantap, lebih titis. Saya yakin orang-orang yang hebat itu komunikasinya juga bagus. Nah, terus kemudian setelah kita memahami situasi dan kondisi dalam kita berkomunikasi, memahami posisi dan keadaan. Nah, itu kira-kira misalkan gitu nih Pak. Kan apa ya kita dalam komunikasi itu harus selalu posisinya itu merendah gitu atau mengalah. Tidak mungkin ada momen gitu yang dimana kita harus mempertahankan apa yang ada di pikiran kita. Sebetulnya itu bukan merendah dan mengalah ya. Ini itu trik ya. Strategi biar disenangi pimpinan kok malah merendah dan memang kita itu rendah dan kalah. Ini itu strategi untuk bagaimana biar pembeli, sebetulnya pimpinan yang kita maksud itu pembeli, pelanggan kita. Itu kita itu trik menjadi orang yang disenangi mereka. Apa ada orang yang senang dengan yang wani? Ya tidak. Ini bukan merendah dan mengalah. Justru kita itu yang menang. Kita itu memakai ilmu kita ngetrik biar dia itu simpati dengan kita. Kalau bahasa yang jelek itu cari muka. Lalu saya nggak mau bahasa itu. Jelek lagi menjilat. Itu bahasa yang kurang mutu. Sebetulnya itu trik. Kalau umpama dalam peperangan, loh ini itu perang ya. Nah, perang dengan musuhnya ya pelanggan kita itu bagaimana mereka bisa kita kalahkan dengan cara yang lembut. Mereka percaya dengan kita, terus dia tanya, aku manut kowe, nggonmu dodol apa? Tulisan dhewe. Orderane tulisan dhewe, ceken dhewe ning toko. Dan saya sudah pernah mengalami itu zaman dulu itu kono nulis dhewe. Sampai kita hati-hati nggak berani nulis banyak karena begitu sudah dipercaya, datang lagi ceken dhewe, tulisan dhewe. Nah, tapi untuk sampai itu ya lama waktunya ya. Justru kalau misalkan kita tidak seperti itu malah kita bakal ditinggal begitu saja. Jadi bukannya merendah mengalah terus harus mempertahankan pendapat. Bukan, kita bukan saatnya mempertahankan pendapat. Yang penting itu ditukoni. Ya, kita harus benar-benar ingat betul apa tujuan utama besar kita gitu. Iya, walaupun sing bahasa jilai, ya maaf salah. Bisa sehari 5 kali bilang maaf. Tapi kita kalau orang sudah minta maaf, walaupun sering diulang-ulang, tetap kita ya tensi kita turun. Karena apalagi di boy, maaf pikiran saya nggak sampai. Bagaimana sudah minta maaf pikirannya nggak sampai? Ya mesti kita memaafkan. Dia tidak bermaksud jahat. Jadi yang sering terjadi itu mereka itu mengapa harus mau mempertahankan pendapatnya? Wong ini bukan masalah diskusi atau adu pendapat kok. Bagaimana mereka itu yang penting mau beli tempat kita disalahkan juga nggak apa-apa kan. Cuma ngomong loh. Jadi ya itu ya mestinya kita juga harus tahu konteksnya. Apakah ini konteks diskusi atau debat di mana kita harus mempertahankan pendapat atau ya sekedar kok bicara dan bagaimana kita bisa mendapatkan simpati. Iya, kecuali kalau dia tanya, aku debaten, aku eyelono, aku diskusio, ayo sing salah aku. Tapi kan jarang orang menantang mau dikoreksi itu kalau nggak orang hebat. Maksudnya hebat itu orang yang memang siap untuk selalu menerima kesalahannya. Nah, itu kalau dengan orang-orang yang dipercaya, kalau mau istilah kita ditelanjangi itu. Ya tetap ya
ketika kita mungkin tidak mengencangkan omongan kita atau pendapat kita, itu sebenarnya bukan merendah atau apa, tapi itu ya trik gitu ya Pak. Ya tidak, mungkin menurut orang lain, orang yang melihat itu dianggap bocah kok merendah banget, bocah kok ngalah. Ah, tapi kalau yang tahu, kayak nutuk ya. Oke. Berarti kira-kira apa gitu Pak? Pantangan-pantangan yang biar bisa lebih jelas itu, yang harus dipegangi oleh teman-teman di luar sana. Ya kita minta saran dari dia. Pak kirang nopo, Pak saene pripun, Pak kula nderek. Nah itu aja, sudah itu aja angel dilakoni kok. Pak kula nderek. Itu angel gitu. Kula nderek Bapak pripun kersane. Nah, kita setelah itu kita lengkapi betul sehingga menjadi benar baik. Jadi benar-benar sepinter kita untuk mengumpulkan lawan bicara kita gitu ya Pak. Wah kalau bahasamu ngumpul-ngumpulkan itu sudah aku nggak setuju ya. Gitu. Ya bahasanya itu ya apa ya, kita mendengarkan dengan seolah-olah kita tidak tahu atau seolah-olah sangat mendukung walaupun dalam batinmu itu nggak apa-apa. Memang kita baru berperang kok, ibaratnya baru banyak duri dilewati, nggak apa-apa. Ini berperang bukan masalah merendahkan. Strateginya itu memang merendah. Strategi, sekali lagi ini strategi, bukan masalah merendahkan diri kita, bukan. Ini strategi untuk mendapatkan simpati. Dan ketika kita bisa menjalankan strategi itu, kemungkinan suksesnya dalam perspektif Pak Dewan akan semakin besar gitu. Oh ya jelas, kalau sudah pakai strateginya tepat dalam berperang, ini kita menang. Menangnya itu dapat pesanan. Oke Pak Dewan, terakhir mungkin pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana. Tuhan sudah menciptakan satu mulut, dua telinga. Artinya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan itu tidak mudah. Oke teman-teman sekalian, demikian tadi obrolan kita pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana seni komunikasi ala Pak Dewan. Jadi dari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau ada kritik dan saran, bisa ditulis di komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan bersama, atau bahkan kita bisa bikinkan konten khusus untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.